bergabung di Depok Media Center audiensi. Ketiga ya, dengan bakal ya mudah-mudahan yang ketiga ini dengan Bang Pradi juga belak-belakan juga masalah rekomendasi, masalah pendampingnya siapa. Kita juga dipandu jadi ganti-gantian moderatornya tergantung siapa narasumbernya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus rencananya keempat ini Pak Parabi ya, Bang Adi ya, sudah confirm ya. Yang keempat Rabu depan. Pilkada semakin diminati, semakin menarik. Menariknya pilkada ini sebenarnya yang buat Rahmat Mbak Nia ya, pakai masker sih masalahnya. Dari Depok News yang rada kalem, kacamatanya biru muda, warta kota kawannya dari Depok Time. Ini dari Berimbang ada Mas Yoyo dari Redpel, mantan Redpel Harian Jakarta, warga Depok, Mbak. Diskusi. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya yang saya hormati adalah ketua atau nasihat DMC Pak Rusdi, yang kita doakan semoga putranya segera dipulihkan, disehatkan. Amin. Amin. Ya, saya dengar kemarin beberapa hari ada di rumah sakit. Ya, karena bagaimanapun anak ini adalah investasi buat Bang Adi. Terima kasih Bang Adi. Ya. Kemudian terkait dengan sharing dan diskusi, termasuk juga harapan-harapan buat Depok ke depan, ya, belajar dari pengalaman akan seperti apa. Mudah-mudahan forum-forum seperti ini menjadi sebuah kebiasaan untuk kita ambil, ya, hal yang positifnya, referensi. Saya perkenalkan Priyatna, sudah disampaikan oleh Bang Andi tadi, ya, lengkapnya Haji Pradi Supriyatna. Saya haji di 2018 kemarin, ya. Kemudian insya Allah saya sudah selesaikan hingga S2. Dan selanjutnya istri masih bertugas dan tidak pernah terlibat politik, istri saya, karena memang undang-undang yang mengatur, ya sebagai aparatur vertikal tugas di kepolisian, tidak boleh berpolitik, ya. Tetapi beliau sangat support dengan kondisi saya yang memang ingin memberikan yang terbaik buat warga masyarakat di Kota Depok dan Indonesia. 4 orang putri. Yang pertama, insya Allah nanti teman-teman saya akan jadikan panitia di bulan Desember. Saya akan menikahkan putri saya pertama. Alhamdulillah, ya. Kemudian anak yang kedua masih kuliah, anak yang ketiga juga masih kuliah, ya. Sudah hampir berapa tahun saya tidak bertemu karena memang tugas belajar, ya, di luar. Kemudian putri yang keempat saya masih SMP, ya, insya Allah Senin besok mulai ngantar sekolahnya. Kegiatan saya sebelumnya memang sudah disampaikan oleh Bang Andi, seorang pebisnis, ya lengkapnya memang saya concern di fabrikasi, maintenance dan palm oil, ya. Kerjanya bangun pabrik sawit hampir di seluruh Indonesia. Kemudian juga di properti, ya, saat itu. Namun itu semua saya hold dulu sementara karena memang harus konsen penuh dalam pengabdian kepada masyarakat di level pemerintahan ini. Jadi nggak boleh sambil-sambilan gitu, ya. Termasuk juga mendirikan salah satu majelis dan sekarang sudah berupa yayasan, yaitu Yayasan At-Taubah, ya, yang di dalamnya diisi banyak para ulama. Kita konsentrasi di menyamakan visi dan pandang terkait bagaimana konsep-konsep dakwah, kemudian juga pengembangan konsep-konsep kemampuan berniaga, ya alhamdulillah, ya cukup mendapat apresiasi dan dirasakan oleh banyak sahabat di dalamnya. Hal-hal yang lain juga saya concern di
kegiatan-kegiatan kepemudaan, termasuk hari ini ada Bang Angga ini yang memang di himpunan pengusaha muda yang tadinya mau ikut juga sharing, tapi saya bilang nanti temanya beda ya, kita akan duduk bareng gimana kita mengembangkan potensi-potensi muda yang pada akhirnya mana tahu bisa betul-betul bisa menjadi tambahan nutrisi untuk fundamental ekonomi Kota Depok dari orang-orang muda ya, yang seperti kita tahu Depok ini adalah juga salah satu kota aplikasi terbanyak di Jawa Barat dan Indonesia. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang diciptakan oleh teman-teman muda yang kita tinggali atau tempati. Apalagi menjadi seorang pengambil kebijakan. Sebagai regulator adalah pengambil kebijakan tentunya, ya, yang berharap muaranya adalah untuk kepentingan bersama. Bagaimana kita mampu menghimpun, mengakomodasi ya berbagai kemampuan yang ada di Kota Depok, berbagai ahli yang ada di Kota Depok ya, yang kemudian bisa kita ramu, yang kemudian bisa kita kolaborasikan, tentunya juga muaranya untuk kepentingan di Kota Depok. Baik itu yang sifatnya teknis, non teknis ya, kita libatkan di dalamnya semua. Termasuk kota yang memang modern dan berbudaya itu tentunya kita tidak bisa hanya berharap kepada sumber APBD saja ya, terus terang harus melibatkan berbagai stakeholder dan berbagai kemampuan ya, entah itu investment, entah itu teman-teman media ya, sebagai sarana kritik maupun informasi kepada masyarakat maupun kepada khalayak secara utuh ya, terkait dengan hal-hal yang kita lakukan, terkait dengan hal-hal yang kita kerjakan. Ini menjadi maha penting sekali. Bisa juga teman-teman media sebagai referensi ya, atau juga mungkin sebagai masukan kepada kami terkait bukan cuma sekedar kritik yang ada kondisi-kondisi di lapangan, tetapi juga mana tahu bisa mendatangkan investment kepada kami. Betul Bang. Ya, ini berpeluang sekali. Ya, kalau kita hanya berharap kepada APBD, ya mungkin kita akan perlahan ya perkembangannya. Namun ketika kan di 2019 ya, investasi yang masuk ke Depok itu cukup tinggi, hampir 22 triliun lebih. Boleh dicek. Ya, sementara APBD kita kan nggak lebih dari 3 triliun. Sementara untuk belanja rutin saja itu sudah 1,7, 1,8 triliun. Nah, sisanya untuk kegiatan fisik dan sebagainya ya nggak akan cukup. Nah, ini maka betapa pentingnya kita membangun kolaborasi, tetapi jangan hanya tagline saja. Ya, membuka peluang seluas-luasnya. Selamat datang ada. Nah, di sini saya lihat ada rekan-rekan senior yang sudah sangat pengalaman. Asam garamnya perkembangan negeri ini banyak sudah dialami oleh teman-teman media. Di masa fase-fase dalam proses itu yang mungkin cepat pertumbuhan pembangunan di satu wilayah, ada yang lambat, ada yang mungkin juga kurang berkembang. Saya yakini di sini juga ada di antara kita menjadi penting buat kami. Ya, terima kasih. Kita langsung saya Bang Haji karena udah jam deadline ini. Ada 3 pertanyaan dari saya. Satu, tolong yakinkan ke kami bahwa benar-benar Bang Pradi itu memang sudah mendapat rekomendasi dari DPP dan rekomendasi itu berupa nama Bang Pradi sendiri atau berserta pasangan. Yang satu. Ya. Yang kedua, ada 2 nama nih yang saat ini menjadi yang menjadi bakal pertimbangan buat Bang Haji Pradi, diantaranya Bu Apipah dan Bang Rama ya. Tolong pilih salah satu dari mereka berdua, pilih Apipah atau Rama ya, untuk mendampingi Bang Pradi ke depan seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, di injury time nanti masih bisakah Bang Pradi ini bersatu kembali dengan incumbent? Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sedih saja. Karena itu biar supaya layak jual, Pak. Jadi orang langsung di sini sih enggak sih, biasa saja. Pertanyaan yang pertama rekom. ya, ada PSI ya.
Juga ada komunikasi di tingkat pucuk pimpinan, ya, 2 hari yang lalu sore hari itu antara Gerindra dengan Golkar, ya. Nah ini semuanya juga masih nunggu sampai janur kuning, ya. Kalau terkait tadi, ya sampai hari ini beliau juga tidak pernah mengajak diskusi persoalan pilkada, tidak pernah saya katakan, ya, gitu. Jadi Artinya ya, beliau tidak pernah menyampaikan persoalan diskusi politik maupun pencalonan kepada saya. Kalau yang lain saya lihat sering, kalau saya enggak, gitu. Kalau yang teman-teman lain saya lihat didatangin semua, tapi saya enggak, gitu. Itu mengindikasikan saya pun harus siap-siap, karena sebagai ketua partai tentunya saya harus ada progres yang harus kami laporkan kepada pimpinan kami baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.